Roh Kudus ini hadir dalam sebuah orang, bukan hanya orang Katolik, tetapi juga orang yang bukan Katolik, bukan hanya pada orang baik, orang benar, tetapi juga pada orang yang tidak baik, orang jahat. Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Kali ini kami ingin melanjutkan penjelasan mengenai Roh Kudus. Kalau dalam video terdahulu bisa lihat di sini, kita bicara mengenai hakikat atau karakter dari Roh Kudus. Kali ini saya ingin menjelaskan sejumlah poin saja mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Secara garis besar, Roh Kudus berperan membagikan rahmat Allah kepada manusia. Pertama, Roh Kudus membagikan rahmat penolong atau sering disebut dengan actual grace. Roh Kudus menerangi akal budi dan kehendak kita sehingga kita terarah kepada kebenaran dan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kebaikan menurut kita sendiri, tetapi kebaikan, kebenaran menurut kehendak Allah. Roh Kudus membantu kita, membantu kehendak bebas kita, sehingga terarah kepadanya. Tanpa Roh Kudus, tidak ada orang yang akan sampai kepada Allah. Oleh karena itu, Roh Kudus bekerja pada semua orang, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bisa dilihat dalam 1 Timotius bab 2 ayat 4. Jadi Roh Kudus ini hadir dalam semua orang, bukan hanya orang Katolik, tetapi juga orang yang bukan Katolik, bukan hanya pada orang baik, orang benar, tetapi juga pada orang yang tidak baik, orang jahat. Roh Kudus bekerja di sana. Maksudnya supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka bisa mengenal Allah, bisa mengenal kebenaran. Kalau Roh Kudus sudah bekerja maksimal, tetapi orang tetap menolak, itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk membantu kita menghayati atau memiliki rahmat penolong ini, kita perlu berbuat baik. Misalnya doa, misalnya puasa, amal saleh, berbuat baik. Perlu menghayati sakramen-sakramen, terutama Ekaristi. Dengan perbuatan baik ini memudahkan kita untuk menerima rahmat penolong dari Allah. Jadi Roh Kudus berperan membagikan rahmat penolong kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus berperan membagikan rahmat pengudus, sanctifying grace. Rahmat pengudus adalah anugerah yang tetap, yang stabil, yang memungkinkan kita cenderung terarah kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang adikodrati. Bisa dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2000. Selain itu, Roh Kudus memberikan anugerah sukarela. Dengan itu Allah menyerahkan kehidupannya kepada manusia. Rahmat pengudus ini membuat kita layak dan berkenan kepada Allah. Roh Kudus menganugerahkan kepada kita karisma-karisma untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja. Dan karisma-karisma ini bisa menolong kita satu sama lain. Bisa dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2023 dan 2024. Saudara yang baik,
Apa yang akan terjadi kalau kita memperoleh rahmat penolong dan rahmat pengudus? Atau apa yang akan terjadi kalau kita menerima Roh Kudus dalam diri kita? Yang pertama, dosa berat diampuni. Tentu saja juga dosa ringan akan diampuni. Yang kedua, kita menjadi bersatu dengan Yesus seperti ranting dengan pokoknya. Dan Yesus pernah mengatakan suatu waktu, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Bisa dilihat dalam Yohanes bab 15 ayat 5. Kita ambil bagian dalam kodrat ilahi. Bisa dilihat dalam 2 Petrus bab 2 ayat 14. Yang ketiga, kita dimampukan dan diterangi sehingga sanggup menghayati ajaran iman dan moral Katolik. Poin berikutnya, kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita atau hadir dalam hidup kita, kita manusia mengalami damai yang melampaui segala akal budi. Bandingkan Filipi bab 4 ayat 7. Poin lainnya, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes bab 16 ayat 13. Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah. Lalu poin yang ketiga, Roh Kudus juga memberi kita 7 macam karunia, yakni kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan rasa takut kepada Allah. Bisa dilihat dalam Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 3. Nah, itulah peran dari Roh Kudus. Yang pertama tadi, dia memberi kita rahmat penolong. Yang kedua, dia memberi kita rahmat pengudus. Dan yang ketiga, dia memberi kita 7 karunia. Ada 7 karunia Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Nantikan kami pada video-video selanjutnya.